menyampaikan pernyataan diri dalam unsur pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Saya memilih mata kuliah Pengauditan dan Assurance, khususnya materi tentang tahap pre-engagement dalam audit. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai peserta sertifikasi dosen, khususnya pada unsur pengajaran, untuk menyampaikan pernyataan diri terkait unjuk kerja Tridharma Pengaturan ini dengan fokus pada aspek pembelajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi perkuliahan menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu penyampaian materi, Interaction yaitu interaksi dengan mahasiswa, sedangkan Assessment yaitu penilaian hasil belajar. Berikut deskripsi mata kuliah Pengauditan dan Assurance. Mata kuliah Pengauditan dan Assurance merupakan bagian dari kurikulum program studi akuntansi yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek penting dalam dunia audit, mulai dari pasar audit, teori audit, layanan audit, dan juga layanan asuransi, kode etik profesi, hingga audit berbasis resiko, dan seluruh tahapan proses audit laporan keuangan. Tahapan-tahapan audit tersebut meliputi yang pertama, tahap pra-penugasan atau pre-engagement. Yang kedua, tahap penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga, respons terhadap risiko yang telah diidentifikasi. Yang keempat, tahap penyelesaian dan pelaporan audit. Setelah itu, mahasiswa juga diperkenalkan kepada isu-isu strategis dalam bidang auditing, yaitu isu-isu yang terkait dengan profesi auditor, termasuk juga dinamika konsep dan praktik audit yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan regulasi serta perkembangan teknologi. Sumber pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari buku teks utama, standar audit internasional, standar akuntan publik yang berlaku di Indonesia, kode etik profesional, serta artikel dari jurnal bereputasi yang terbaru dan relevan dengan bidang audit. Kemampuan yang diharapkan atau CPNK dari mata kuliah ini memfasilitasi capaian pembelajaran lulusan program audit atau CPL Prodi, khususnya dalam hal yang pertama, mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan spesifik di bidang audit sesuai dengan standar kompetensi profesi. Dan yang kedua yaitu mampu menganalisis laporan keuangan dan melakukan audit sesuai dengan standar dan kode etik profesi serta sesuai dengan standar yang berlaku dengan perhubungan teknologi informasi. Capaian ini dijabarkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah CPNK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran kritis dan sistematis dalam melaksanakan pekerjaan spesifik di bidang auditing sesuai dengan standar profesional akuntan publik. CPNK yang kedua yaitu mahasiswa mampu melakukan audit sesuai dengan kode etik profesi dan standar audit dengan dukungan teknologi informasi. Dengan demikian, seluruh kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah ini termasuk materi pre-engagement dirancang untuk mendukung tercapainya CPL Prodi tersebut secara terukur. Secara khusus pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan dan menganalisis kegiatan pra-perikatan audit, penerimaan, serta keberlanjutan penugasan audit. Materi yang saya sampaikan berjudul pre-engagement dalam proses audit. Materi tersebut meliputi yang pertama, pengertian dan tujuan pre-engagement, kemudian prosedur evaluasi klien, identifikasi risiko audit, pertimbangan etika dan kompetensi dari tim auditor, serta dokumen hasil dari pre-engagement yaitu engagement letter. Materi ini penting untuk membangun dasar
penalaran profesional dalam menerima atau melanjutkan suatu penugasan audit. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan tatap muka langsung atau sinkronus dengan lingkungan digital melalui Learning Management System di UNESA yang bernama Cydia. Cydia kami gunakan untuk delivery material-material perkuliahan termasuk buku, artikel jurnal, dan juga bahan-bahan lain yang relevan, serta juga memfasilitasi forum diskusi dan sarana komunikasi informal lainnya, yaitu melalui WhatsApp group. Metode pembelajaran yang saya gunakan mengacu pada pendekatan student-centered learning, yaitu terdiri dari ceramah interaktif di kelas secara sinkronus untuk penyampaian konsep dan delivery materi. Kemudian ada juga metode diskusi kasus dan simulasi keputusan audit, baik di kelas maupun di forum diskusi secara asinkronus, serta terdapat penugasan individu berbasis aktivitas risiko audit serta analisis kasus-kasus yang relevan. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa dilakukan secara aktif dan berkelanjutan melalui forum diskusi atau tanya jawab selama perkuliahan berlangsung, kemudian diskusi berkelompok atau focus group discussion di kelas dengan menggunakan fasilitas forum diskusi di LMS atau Learning Management System, serta adanya sesi refleksi atau kuis untuk mengukur pemahaman mahasiswa secara langsung di kelas maupun melalui LMS. Sistem penilaian mata kuliah ini menggunakan beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut diukur secara kuantitatif dan kualitatif, baik selama perkuliahan berlangsung ataupun menggunakan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek aktivitas partisipasi, yaitu sebesar 50%, yang mencakup keaktifan dari mahasiswa dalam diskusi di kelas, dalam forum daring, dalam presentasi, serta kontribusinya terhadap analisis kasus. Metode penilaian berikutnya meliputi penilaian portofolio. Penilaian ini berupa kumpulan tugas yang menunjukkan proses berpikir, penyusunan dokumentasi audit, dan metode refleksi pembelajaran. Untuk penilaian portofolio, bobotnya adalah sebesar 10%. Penilaian yang ketiga menggunakan metode praktik atau unjuk kerja dengan bobot sebesar 10%, yaitu kemampuan mahasiswa dalam menerapkan prosedur audit secara praktis, misalnya dalam hal simulasi pre-engagement atau analisis risiko. Dan metode penilaian yang terakhir yaitu dengan tes atau ujian dengan bobot sebesar 30%, terdiri dari 15% tes di tengah semester dan 15% untuk tes di akhir semester. Demikian pernyataan diri saya dalam unsur pengajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran dari salah satu materi, yaitu pre-engagement dalam audit. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di pertemuan kelima mata kuliah pengauditan dan asuransi. Ya, jadi untuk di pertemuan ini nanti kita akan mempelajari berdiskusi bersama tentang pre-engagement atau pra-perikatan audit, yaitu kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh seorang auditor sebelum memulai kegiatan auditnya. Ini sehat semua ya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Ya, alhamdulillah ya, kita diberikan kesehatan, kesempatan ya, karena kalau sehat saja tidak sempat itu tidak bisa kita bertemu di sini. Sempat saja tapi tidak sehat juga belum tentu kita bisa berkumpul di ruangan ini ya. Jadi sebelum masuk ke materi, silakan presensi terlebih dahulu. Presensi ada di Cydia ya, dan hari ini paskutnya adalah engagement ya. Bahas engagement mungkin agak sensi ya kalau di mahasiswa karena mendekati masa-masa ini ya, mendekati masa-masa engagement juga nanti ya.
ya. Amin, amin. Oke, saya cek. Oh ya, hadir semua ini ya. Iya. Oke, sudah masuk, hadir semua. Oke, baik, kita masuk ke materi. Sebelumnya saya akan jelaskan tentang capaian pembelajarannya. Di pertemuan ini nanti kita akan punya goal ini ya, yaitu nanti Anda mampu menerangkan dan menganalisis kegiatan pra-perikatan audit. Indikator yang dicapai nanti ada beberapa, yaitu yang pertama adalah ketepatan dalam Anda menjelaskan dasar pertimbangan auditor dalam menerima penugasan. Kemudian yang kedua adalah ketepatan menentukan prakondisi suatu audit, dan yang berikutnya yaitu ketepatan menyusun bagian-bagian dari surat perikatan penugasan audit. Nah, ini sementara masih in Indonesia ya. Kalau kita sudah di encourage untuk selalu membiasakan diri menggunakan istilah-istilah internasional nanti setelah ini ya. Oke, baik. Ini yang indikator terakhir ya. Ketepatan mendokumentasikan tahap pra-perikatan, atau nanti istilah internasionalnya di pre-engagement. Ini apa sih kaitannya dengan proses audit secara keseluruhan? Dapat kita lihat ya, kita sebetulnya sekarang ada di posisi mana? Ada yang ingat minggu kemarin kita mempelajari apa? Adopsi standar audit dan penjelasan risiko audit. Ya, betul ya. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari ya bagaimana di Indonesia itu berusaha mengadopsi standar audit yang sudah diterapkan secara internasional, termasuk juga bagaimana melakukan penilaian atau asesmen resiko awal ya. Jadi di minggu kemarin kita sudah tahu standarnya, kita juga sudah mengenal resiko inheren, resiko residua ya. Sekarang kita ada di mana? Kita sudah masuk ke peta ini. Kita sudah memulai audit prosesnya. Kita sudah masuk ke jalannya ya di peta ini. Ya, ini peta ini juga sudah dicantumkan di LMS dia. Kita sebetulnya saat ini ada di sini, masih di awal perjalanan audit. Nah, jadi kita masih di tahap client acceptance, masih pra-perikatan, masih belum salaman sama kliennya. Jadi masih di tahap-tahap sebelum kita memulai kegiatan audit itu sendiri. Nanti setelah itu kita akan melakukan perencanaan, melakukan testing untuk bukti-buktinya, sampai akhirnya nanti akan melakukan evaluasi dan monitoring. Nah, jadi ini masih di tahap awal sini. Tapi kenapa sih kok ini perlu dilakukan? Nah, kira-kira menurut teman-teman apa ya pentingnya melakukan kegiatan pre-engagement ini? Yes? Agar tidak salah untuk pilih kliennya. Tidak salah untuk pilih klien ya. Seperti kalau Anda mengenal ini ya, mengenal temannya sebelum melakukan tahap yang lebih lanjut ya, jangan sampai salah pilih gitu ya. Ini juga sama, jangan sampai salah pilih klien ya. Mungkin ada yang lain, pendapat yang lain ya? Izin menjawab, agar tidak terjadinya pelanggaran pada standar audit. Tidak melanggar standar. Nah, ini inline sekali dengan yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita membahas tentang standarnya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menerapkan standar tersebut dalam kegiatan audit ya. Jangan sampai menyalahi standar. Barangkali ada pendapat lagi? Ya? Untuk mencegah beban KAP terlalu banyak. Iya, betul. Biar bebannya tidak terlalu berat untuk KAP atau untuk auditor ya. Karena harus dikenal dulu ini kliennya, calon kliennya itu seperti apa. Jangan sampai malah menjadi beban untuk si auditor. Jadi ini ya beberapa hal yang bisa didapat dengan melakukan kegiatan pre-engagement. Mengapa kok kegiatan itu penting? Yaitu melindungi independensi dan integritas auditor. Ini ada kaitan dengan kode etik juga. Ada kaitan dengan standar ya, seperti tadi Anda ungkapkan. Kemudian menghindari risiko audit, termasuk juga menilai ketersediaan sumber daya. Ini ada hubungannya dengan beban tadi ya. Bebannya KAP itu termasuk beban resiko, termasuk juga beban sumber daya. Apakah cukup ya auditor saya untuk menerima klien ini? Apakah sudah cukup kompeten? Kemudian yang berikutnya yaitu memastikan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Jadi ini penting sekali tahap ini dilakukan dan memang wajib di standarnya.
Jadi tujuan dari melakukan kegiatan pre-engagement ini yang pertama yaitu adalah untuk melakukan examination terhadap calon klien. Ya. Nanti akan ada dua kondisi. Apakah yang pertama ya ada acceptance of the clients dan yang kedua adalah acceptance by the client. Ya, mirip-mirip tapi sebetulnya dua itu kondisi yang harus sama-sama dipenuhi. Yang pertama yaitu acceptance of the clients, penerimaan terhadap kliennya. Jadi dari sisi KAP-nya, bagaimana auditor itu menilai saya bisa nggak ya menerima calon klien ini, saya bisa nggak ya melakukan audit terhadap klien ini, apakah tidak menimbulkan resiko nanti untuk saya, apakah tidak menimbulkan resiko untuk KAP, apakah KAP ini mampu dan seterusnya. Ini adalah acceptance of the clients. Berikutnya yaitu acceptance by the clients. Ternyata hubungan itu adalah dua pihak ya. Jadi tidak dari sisi auditor saja yang berusaha menerima klien, tapi kliennya juga harus menerima. Jadi memang nanti engagementnya itu dua pihak. Ya, kalau misalnya dua pihak tidak saling suka, itu apa mau nanti di engagement. Nah, jadi kan berbahaya ya, tidak boleh dipaksa. Harus suka sama suka, mau sama mau ya. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu untuk memutuskan apakah nanti KAP itu akan menerima klien ini atau tidak. Kemudian apakah kalau misalnya berlanjut ya, kan ada ya KAP itu yang mengaudit kliennya itu lebih dari satu kali. Jadi tahun 2022 sudah mengaudit, tahun 2023 mengaudit lagi, tahun 2024 ditanya nih sama kliennya, mau nggak melanjutkan mengaudit saya lagi. Nah itu perlu dilakukan pre-engagement lagi. Bukan berarti kalau sudah bersama-sama sekian tahun itu sudah otomatis kabarnya direktur utamanya itu habis menandatangani utang ke bank A, ke bank B dan sebagainya. Itu nanti akan muncul resiko masalah keuangan atau hukum. Kemudian juga adanya pihak terkait atau related parties. Nah ini yang muncul di standar ASE 550 ya. Jadi kalau kayak Telkom, saya ambil contohnya Telkom saja ya biar inline ya. Telkom itu kan punya anak perusahaan banyak ya, salah satunya Telkomsel. Nah ternyata antara perusahaan induk dengan perusahaan anak itu saling ada transaksi, saling ada jual beli jasa, saling pinjam meminjam sumber daya. Nah itu namanya pihak terkait atau related parties. Itu juga ada resiko yang perlu diidentifikasi di sini. Oke, kita ke prosedur berikutnya ya. Prosedur berikutnya kita mengevaluasi tim auditor. Tadi kan kita sudah membahas bagaimana di waktu pre-engagement ini penting untuk kita bisa mengevaluasi tim auditor yang tersedia. Apa saja yang dievaluasi? Yang pertama dari sisi kompetensi. Hanya itu tentang transaksi keuangan ya, bagaimana orang menabung, bagaimana orang mendapatkan kredit atau pendanaan. Kalau yang tentang telekomunikasi itu bagaimana data, kuota itu dijual, kemudian alur peminjaman satelit, sewa satelit itu seperti apa, kemudian pemeliharaan kabel dan sebagainya. Itu beda ya pengalaman industrinya, itu perlu dicek juga. Selain itu adanya ketersediaan waktu dan sumber daya. Jangan-jangan sudah full capacity karena periode audit itu kan sebentar ya. Akhir tahun adalah Desember. Biasanya perusahaan itu bisa menyiapkan laporan keuangan paling cepat itu di minggu kedua bulan Januari yang unaudited. Itulah yang nanti bisa diaudit oleh auditor atau KAP ya, oleh auditor eksternal. Nah, sedangkan peraturan atau standar itu mewajibkan perusahaan harus submit laporan keuangan audited maksimal di bulan April ya. Jadi waktunya sangat sedikit ya. Sumber dayanya orangnya cukup enggak, waktunya cukup enggak, itu juga perlu dievaluasi. Berikutnya audit tenure. Nah ini kakak-kakak tingkat Anda masih ada yang suka pakai audit tenure sebagai bahan skripsi ya. Nanti kalau Anda tertarik melakukan penelitian
untuk membahas audit tenure ini juga masih sangat relevan dan menarik ya. Audit tenure itu pergantian atau rotasi auditor. Jadi Telkom itu tidak boleh sepanjang hidupnya diaudit oleh KAP dan partner yang sama. Harus ada rotasi. Kenapa? Karena minggu kemarin ya ada persoalan independensi ya, secara standar itu harus ada rotasi. Rotasi itulah yang dinamakan dengan audit tenure ya. Jangan-jangan semua partnernya sudah pernah audit Telkom. Nah, nanti bagaimana dengan pemenuhan audit tenure-nya itu harus diperhatikan juga. Oke, tadi kita juga bicara tentang penggunaan pihak-pihak di luar KAP atau the work of another auditor. Jadi kapan sih sebuah KAP itu boleh merekrut pihak di luar KAP-nya atau pihak luar? Yang pertama ya, apabila kualifikasi, independensi atau kompetensi atau sumber dayanya itu di dalam KAP itu tidak mencukupi. Bisa salah satu dari ini ya. Kemudian bisa juga ketika quality control proses dari KAP tersebut itu bisa dibantu dari eksternal. Jadi kalau yang di atas ini adalah proses internalnya, sedang ini saya menyajikan dua kasus sederhana ya. Nanti silakan ditawarkan pendapat Anda terhadap kejadian ini. Yang pertama, potential client has bad reputation but offering high audit fee. Jadi reputasinya itu buruk ya. Anda sedang melihat ada berita-berita negatif, tapi kok dia menawarkan audit fee-nya lumayan ya. Kan sayang kalau ditolak. Gimana pendapatnya? Ya, sini dulu ya Pak ya. Terima kasih Bu. Menurut saya walaupun dia menawarkan fee yang tinggi, tapi bisa jadi fee yang tinggi itu merupakan jebakan dari kliennya itu Bu. Jadi kita harus berhati-hati. Oh iya, bahkan ya. Jadi memang bisa jadi dia itu gimana ya, auditinya itu atau calon kliennya itu menginginkan servis tertentu ya dengan membuat fee yang tinggi tersebut. Ada pendapat lain? Kalau saya Bu, saya akan langsung menolak sih Bu, karena menurut saya itu reputasi itu lebih penting daripada fee yang tinggi. Ini termasuk ini ya, ini calon-calon pemimpin KAP yang punya reputasi yang baik ya, sehingga dia menjaga betul ya. Dan itu memang benar ya, karena KAP itu kan perusahaan jasa ya, jadi memang reputasi sangat penting. Jangan sampai karena kita menginginkan fee yang tinggi, menginginkan peningkatan pendapatan, kemudian mengorbankan reputasi dari KAP, terseret dengan reputasi negatif dari calon klien tadi. Oke, barangkali masih ada pendapat lain? Iya. Kalau menurut saya belum memutuskan, baiknya kita lihat latar belakangnya dulu. Nah, ya betul ya. Jadi ini kayaknya merangkum ya. Sebelumnya, pendapat sebelumnya, hati-hati nih, jangan langsung diterima, jangan ini jebakan. Ya, kemudian dipikirkan nanti reputasi kita bagaimana, tapi juga jangan langsung dilepas, dilihat dulu latar belakangnya ya, bagus sekali. Jadi memang harus seperti itu, harus berhati-hati ya. Sekarang kita lihat kasus yang kedua, kondisi yang kedua yaitu audit partner atau pimpinannya ya, pimpinan timnya yang mau menandatangani opini itu meminta untuk timnya itu di skip aja re-engagement ini, kelamaan ya, kita langsung aja ke perencanaan. Saya dia bilang begitu. Kalau Anda timnya bagaimana pendapat Anda? Ya, saya menjawab. Menurut saya sih sebaiknya tim berdiskusi dulu, karena jika tidak itu akan melanggar kode etik profesional gitu. Jadi lebih baik didiskusikan dulu dengan tim. Oke, jadi harus diungkapkan ya bagaimana kok ini mau di skip, itu harus dibicarakan dulu bersama, jangan langsung diputuskan begitu ya. Oke, baik, barangkali ada tambahan? Yes. Menurut saya pre-engagement ini nggak boleh di skip Bu, karena pre-engagement ini merupakan suatu tahapan yang penting karena untuk kita menilai sebuah kelayakan dari klien tersebut dan juga menilai independensi dari auditor juga. Iya betul, bagus sekali ya. Jadi memang tidak boleh di skip. Tadi didiskusikan, kemudian diyakinkan kepada partner bahwa tahapan ini tuh penting ya, tidak hanya untuk untuk sekedar melakukan tahapannya saja, tapi untuk menilai resikonya ya. Ada lagi tambahan pendapat yang lain?
pre-engagement ini tidak boleh di skip, karena kalau dilewati bagaimana kita bisa yakin auditnya itu independen dan risikonya sudah dipahami atau belum. Iya betul ya, jadi tidak semata-mata menuruti dari standarnya, tapi memang secara esensi penting untuk dilakukan. Bagaimana kita bisa yakin resiko sudah di-address, bagaimana kita yakin KAP itu aman kalau kita tidak melakukan pre-engagement. Ya, kalau dari jawaban Anda saya merasa sudah masuk ya pemahamannya terkait dengan materi pre-engagement. Jadi sekarang saatnya untuk kuis. Seperti biasa di akhir kita selalu ada mini quiz ya. 3 pertanyaan saja, 3 pertanyaan singkat, nanti silahkan langsung dijawab. Yang pertama, apa tujuan utama dari komunikasi dengan auditor sebelumnya? Waduh, saya beri kesempatan dulu Mbak ya, silakan. Oke, kalau dari saya sih Bu, agar bisa dapat informasi dari auditor yang lama itu soal integritas kliennya. Iya betul ya. Yang pertama adalah untuk mengetahui integritas, karena integritas itu sulit ya mengukurnya ya. Jadi kita bisa memanfaatkan komunikasi dengan auditor sebelumnya untuk mencari informasi tentang audit, tentang integritas. Ya, sama yang Kalau menurut saya untuk menilai apakah klien itu punya catatan buruk sama auditor sebelumnya. Oh iya, betul. Itu juga masuk ya. Kalau kita komunikasi dengan auditor sebelumnya, kita bisa tahu, oh pernah ada konflik nggak? Pernah ada masalah nggak? Ada delay data nggak? Nah itu bisa kita peroleh dari komunikasi dengan auditor sebelumnya. Berikutnya. Oke, Oke. Itu untuk tahu apakah ada masalah dari auditor sebelumnya. ada masalah dengan auditor sebelumnya ya, betul ya. Jadi itu hanya bisa dicapai kalau kita berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Yang mungkin nanti ada pertanyaan lanjutan, apakah auditor sebelumnya mau ditanya-tanya seperti. Dan yang terakhir, output dari tahapan pre-engagement ini adalah engagement letter ya, jangan lupa harus ada dokumentasinya ya. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari teman-teman mahasiswa di pertemuan ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi audit planning atau audit perencanaan audit ya. Sehat-sehat ya semua. Saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.